Pagi itu, suasana SD Negeri Pajeleran 01 di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terasa berbeda. Di depan gerbang sekolah yang biasanya dipenuhi siswa dan siswi, sejumlah orang tua murid berdiri dengan wajah tegang. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Para wali murid menggeruduk sekolah sebagai bentuk protes atas dugaan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh salah satu oknum guru. Aksi ini menjadi puncak kekecewaan setelah berbagai keluhan yang mereka sampaikan dinilai tak kunjung mendapat respons. Di tengah kerumunan, sebuah spanduk terbentang dengan tulisan tegas, "Selamatkan pendidikan Indonesia dari guru perusak." Kalimat itu mencerminkan kegundahan para orang tua yang merasa nilai keadilan dan moral dalam dunia pendidikan telah dilanggar. Para wali murid mengaku tak terima karena anak-anak mereka diduga mendapat perlakuan berbeda. Dari salah satu guru kelas 4 berinisial S yang mengajar di kelas 4E, menurut pengakuan orang tua, persoalan ini bermula dari adanya program les tambahan di luar jam sekolah. Les tersebut disebut bersifat berbayar, dengan biaya mencapai Rp250.000 per bulan. Masalah muncul ketika adanya perbedaan perlakuan terhadap siswa yang mengikuti les dengan yang tidak mengikuti les. Berdasarkan penuturan para wali murid, siswa yang mengikuti les tambahan cenderung mendapatkan nilai akademik tinggi dan stabil. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mengikuti les justru mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Oknum guru tersebut bahkan dituding melakukan praktik katrol nilai bagi siswa peserta les, sehingga nilai rapor mereka terlihat lebih baik. Sementara siswa lain yang tidak mengikuti program tambahan itu disebut mendapatkan penilaian lebih rendah. Bagi para orang tua, ini bukan sekadar soal angka di rapor. Mereka menilai praktik tersebut mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan dan memberi tekanan psikologis pada anak-anak yang seharusnya belajar di lingkungan yang aman dan setara. Hingga kini, para wali murid menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari pihak sekolah maupun dinas terkait. Dalam kegiatan les, Pak Sujana memberikan bocoran soal ulangan beserta jawaban kepada murid dan meminta mereka menghafalkan jawabannya. Hal ini diakui oleh Y saat ditanya oleh orang tuanya dalam sebuah pesan suara. Beliau memberikan nilai bagus rapor pada peserta didik yang les dengan beliau. Mengikuti les itu berbayar Rp250.000 per bulan, sedangkan bagi murid yang tidak ikut les, sebagian besar mendapatkan nilai jelek. Bahkan ada yang nilainya 0 di rapor, 1, 2, dan lain sebagainya. Aktivitas les berbayar melanggar pasal 181 PP nomor 17 tahun 2010 yang mengatur larangan bagi pendidik dan tenaga pendidikan, baik individu maupun kolektif, untuk melakukan beberapa hal, termasuk menjual buku pelajaran, perlengkapan sekolah, pakaian seragam, memungut biaya bimbingan belajar, serta segala tindakan yang mencederai integritas evaluasi dan melakukan pungutan liar kepada peserta didik. Pasal ini menunjukkan bertujuan mencegah konflik kepentingan dan memastikan pendidikan yang adil. Kekecewaan para wali murid disampaikan langsung oleh Sinta. Dengan nada tegas, ia mengaku gusar karena anaknya merasa diperlakukan tidak adil hanya karena tidak mengikuti les berbayar. Beliau memberikan nilai bagus pada rapor kepada murid yang ikut les. Sementara yang tidak ikut, sebagian besar nilainya jelek, bahkan ada yang sampai 0. Ujar Sinta. Menurut Sinta dan para wali murid lainnya, dugaan praktik tidak adil itu tak berhenti pada nilai rapor. Oknum guru diduga memberikan bocoran soal ulangan lengkap dengan jawabannya kepada siswa yang mengikuti les. Anak-anak diminta menghafal jawaban tersebut sebelum ulangan dilaksanakan di kelas. Lebih jauh, muncul dugaan tindakan yang dinilai mencederai etika pendidikan. Oknum guru tersebut disebut pernah memperbaiki jawaban salah satu murid lesnya secara terang-terangan di dalam kelas. Namun dampak paling serius, menurut para wali murid, dirasakan pada kondisi psikologis anak-anak. Siswa yang tidak mengikuti les disebut kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan di kelas. Beberapa orang tua bahkan mengaku anak mereka mengalami perundungan dari Tuan Temonia sendiri. Anak-anak yang berani bercerita kepada orang tua justru dicap sebagai cepu atau tukang mengadu, sehingga memilih diam dan memendam tekanan. Mentalnya kena semua. Kata-katanya sering satir, dibilang anak manja. Bahkan disebut jangan bilang ke orang tua karena orang tua ribet. Dari situ anak-anak jadi tertekan, kata Sinta. Tak berhenti di situ, muncul dugaan lain yang dinilai semakin memperburuk situasi.
Oknum guru tersebut disebut pernah mengadakan perlombaan jumlah uang kas antara murid laki-laki dan perempuan. Kelompok dengan uang kas terbanyak disebut diizinkan pulang lebih dulu. Akibatnya, muncul tekanan di antara siswa untuk menyetor uang lebih banyak. Bahkan, para orang tua menduga kondisi itu mendorong beberapa murid nekat mengambil uang orang tua demi membayar kas agar kelompoknya menang. Ini benar-benar perilaku yang merusak dan harus dihentikan, tegas Sinta. Karena uangnya habis, uang tabungan dari neneknya, bahkan uang THR-nya dimasukin ke kas supaya menang, yang mana nominalnya tidak sedikit. Karena uang kasnya itu kalau di kelas ditariknya setiap hari, Pak. Kalau misalnya ada anak yang ngasih uang 1.000, 2.000, itu akan diomongin sama wali kelasnya. Makanya anaknya stres, Pak. Kadang ada anak juga yang bilang mimpi, katanya punya mimpi dapat uang 2 juta, saya kasih semuanya ke kas. Jadi mental anak kena semuanya. Bahkan ada anak-anak yang minta uang sama orang tuanya, "Mas, saya minta uang 100.000, buat apa? Buat kas, biar menang, biar pulang cepat." Seperti itu. Dan semua yang diberikan oleh orang tua diposting di WhatsApp status. Saya rasa itu tidak etis sama sekali ya. Bukankah guru kita kenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa? Oleh karena itu, kami para orang tua siswa kelas 4E SDN Pajaleran 01 yang hadir di sini mewakili para orang tua yang tidak berani bersuara, menuntut agar sang guru dinonaktifkan dari kegiatan belajar mengajar di SDN Pajaleran 01. Sekali lagi, selamatkan pendidikan Indonesia dari guru perusak. Terima kasih. Assalamualaikum. Gelombang protes para orang tua murid akhirnya mendapat respons dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan wali murid, Dinas Pendidikan secara resmi menonaktifkan seorang guru di SD Negeri Pajaleran 01. Keputusan ini diambil sebagai langkah awal untuk meredam polemik dan menjaga kondusivitas lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala SDN Pajaleran 01 beserta guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan secara langsung. Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, Dinas Pendidikan memutuskan menonaktifkan Sujana dari aktivitas mengajar. Sujana yang menjabat sebagai wali kelas 4I resmi dinonaktifkan. Kami nonaktifkan untuk mengajar di SDN Pajaleran. Sejak hari ini, Pak? Ya, hari ini. Dimutasi atau? Ya, pokoknya kita nonaktifkan untuk mengajar.